Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Utami Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan pengajar praktik Bapak Solibiani dan fasilitator Bapak Suwondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata Modul 1.1 Penerapan Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari Modul 1.1 ini adalah: yang pertama, saya merasa senang dan tercerahkan. Karena dari modul ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya merasa tersadar untuk melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan selama ini. Dan saya menemukan banyak sekali kegiatan pendidikan pembelajaran yang saya lakukan masih belum sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Akhirnya, setelah saya mendapatkan pencerahan, cara pandang, dan paradigma baru tentang sebuah proses pendidikan, saya merasa termotivasi untuk mencoba menerapkan dari apa yang sudah saya pahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ke dalam pembelajaran saya di kelas. Ya, saya harus berubah mulai dari sekarang untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan tadi banyak mengubah cara pandang saya terhadap murid. Selama ini, saya menganggap murid bagaikan kertas kosong yang ada dalam teori tabula rasa. Namun kini, saya menyadari bahwa setiap murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, meskipun garis kodrat itu masih terlihat samar-samar. Dan disinilah peran utama guru untuk menguatkan setiap garis kodrat yang dimiliki oleh murid, membersamai murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selama ini, pembelajaran saya hanya berorientasi terhadap nilai yang dicapai oleh murid. Namun kini, pembelajaran yang saya laksanakan harus berorientasi terhadap proses dan berpihak kepada murid. Hal ini juga mengubah pemilihan metode dan model pembelajaran di kelas yang akan saya laksanakan, di mana saya harus menjalankan proses pembelajaran yang sepenuhnya berpihak kepada murid. Aksi nyata yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini lebih kepada manifestasi dari perubahan yang saya rasakan dari dalam diri saya, yaitu tentang paradigma baru terhadap suatu proses pendidikan dan cara pandang baru terhadap murid. Adapun manifestasi perubahan ini saya kemas berupa aksi nyata perubahan pelayanan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengakomodir keberagamannya. Pada tahap persiapan, saya mempelajari literatur tentang metode dan model pembelajaran yang dapat mengakomodir keanekaragaman kebutuhan belajar murid. Kemudian, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Saya juga turut membangun pembiasaan dan budaya sekolah, yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di awal kegiatan pembelajaran,
membaca Asmaul Husna dan doa belajar bersama, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikut ini adalah pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mengakomodir keberagaman kebutuhan belajar murid. In my opinion, the video that made sangat menginspirasi ya, it inspire me much. Kenapa? Karena di situ kita akhirnya bisa membedakan kemampuan murid, bisa membedakan bakat murid, kita bisa membedakan bagaimana antusiasme mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak melulu kita menggunakan the same method ya, in teaching the students. Menurut saya itu, jadi mudah-mudahan kedepannya saya pribadi sebagai guru bahasa Inggris bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menumbuh kembangkan bakat dan minat dari masing-masing siswa. Itu dari saya, terima kasih. Pembelajaran berdiferensial ini sangat bagus karena melayani kebutuhan belajar peserta didik, sehingga saya jadi terinspirasi untuk juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensial ini di pembelajaran dunia. Menurut saya, belajar fisika menggunakan aplikasi PET sangat bermanfaat dan memudahkan kita dalam pembelajaran. Kita lebih mudah praktek, tidak sulit untuk melakukan kegiatan itu karena kita bisa menggunakan aplikasi itu dengan mudah. Jadi kita lebih seru juga mendapatkan pengalaman yang baru dengan aplikasi tersebut. Terima kasih. Setelah saya mengikuti pembelajaran fisika tadi, saya merasa senang karena pembelajarannya menarik dan menjadi lebih mudah dalam memahami konsep fisika. Sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Salam guru hebat!